Wali penentang para pejabat tetapi dimusuhi oleh rakyat. Siapakah dia? Apakah dia adalah Habib Rizik Syihab? Mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Saat ini baru mulai muncul kata-katanya, perhatikan, baru mulai muncul ada beberapa wali Allah. Dia ini benar-benar wali Allah dan dia sudah mulai getol untuk menentang para pejabat, para penguasa yang zalim, yang tidak benar. Dia mulai getol untuk mengingatkan, memberikan nasihat kepada para pemimpin, penguasa dan pejabat di negeri ini. Tetapi sayang, karena mayoritas rakyat Indonesia ini masih terlalu bodoh di dalam segi intelektual dan spiritual, justru wali-wali Allah ini dimusuhi oleh mayoritas rakyat di Indonesia. Karena mayoritas rakyat Indonesia masih tersilaukan hatinya, masih tertipu oleh sosok-sosok yang penipu tetapi manis kata-katanya. Jadi ada beberapa pemimpin dan tokoh di Indonesia ini yang mampu untuk menghipnotis hatinya orang-orang yang masih bodoh secara intelektual maupun spiritual. Dan orang-orang seperti inilah yang akan menentang wali-wali Allah yang hak, wali-wali Allah yang benar, yang sudah mulai bermunculan untuk mengingatkan para penguasa, para pejabat di negeri ini yang hanya mengurusi kepentingan mereka sendiri, tidak mensejahterakan rakyat. Padahal Indonesia ini kan negeri yang subur, yang kaya raya, berbagai macam jenis tambang ada di Indonesia, tapi mengapa rakyatnya masih banyak yang menderita? Inilah sosok-sosok wali Allah yang sudah mulai bermunculan loh ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah dia adalah Habib Rizik Syihab? Ya jawab sendiri. Apakah Habib Rizik Syihab itu baru mulai muncul atau sudah mulai sering muncul gitu? Sudah sering muncul. Dan apakah Habib Rizik Syihab itu, mohon maaf nih, benar-benar membela rakyat untuk kehidupan rakyat, dan dia sendiri tidak peduli tentang kehidupannya, apakah dia miskin atau kaya, hidup sederhana atau enggak. Sedangkan wali-wali Allah yang menentang pejabat, kehidupan pejabat yang kaya raya, yang serba kecukupan, sedangkan rakyatnya banyak yang miskin, banyak yang punya utang. Wali-wali Allah yang begini ini, yang memperjuangkan kehidupan rakyat ini, hidup dia sendiri apa adanya, sangat sederhana. Mobilnya ya punya, tapi enggak sampai Alphard, enggak pun sampai Pajero, enggak, biasa-biasa saja. Dia suka kehidupan sederhana, suka menolong rakyat miskin, suka belusukan di mana-mana, ndak harus diekspos, namanya wali mastur. Wali mastur dia memiliki derajat yang tinggi dan saat ini sudah mulai bangkit untuk mengingatkan para pemimpin dan pejabat di negeri ini. Tetapi sayangnya apa? Tatkala beliau sudah mulai berani mengingatkan para pejabat, pemimpin di negeri ini, rakyat Indonesia yang masih terlalu bodoh, buta mata hatinya itu justru menentang wali-wali Allah ini. Sehingga ramalan Jayabaya yang diprediksi nanti akan munculnya Ratu Adil, tetapi seumuran ya jagung saja. Jadi tidak lama, seumuran jagung lah. Seumuran jagung itu ya sekitar 3 bulan 4 bulan. Nah, tetapi itu kan prediksi. Prediksi itu hanya sekedar ramalan, bisa benar dan juga bisa salah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah Indonesia, perhatikanlah kaidah ini. Setiap pemimpin muslim yang adil adalah wali Allah. Ini kaidah. Jadi setiap pemimpin muslim yang adil adalah wali Allah. Pemimpinnya harus muslim dan dia harus adil, maka dia adalah wali Allah. Bagaimana kalau ada pemimpin yang adil tapi tidak muslim, orang kafir, ya tidak wali. Enggak wali wong dia itu tidak muslim walaupun adil. Maka syaratnya dia harus muslim dan adil, maka itulah wali Allah. Namun banyak sekali wali-wali Allah yang tidak menjadi pemimpin negara dan pemerintahan. Oleh sebab itulah para pemimpin negara dan pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya seperti Indonesia ini, hendaklah para pemimpin yang mau dan siap menjadi para wali,
Jadi kalau misalnya nih ada seorang pemimpin yang memimpin di suatu negara pemerintahan yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, maka hendaklah pemimpin tersebut harus siap dan mau menjadi wali-wali Allah. Mengapa? Karena para pemimpin adalah wali murid dari seluruh rakyatnya. Para pemimpin adalah wali nikah dari para wanita yang tidak punya wali. Para pemimpin adalah wali kehidupan dari orang-orang miskin, orang-orang lemah, anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, janda-janda yang tidak mampu, dan lain-lain. Para pemimpin bukan hanya menjadi walinya para politikus saja. Para pemimpin tidak hanya menjadi walinya para pejabat saja, tidak menjadi walinya investor saja, tidak menjadi walinya para pengusaha saja, sehingga melupakan kehidupan rakyat yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, apakah Habib Rizik Syihab memiliki ciri-ciri bahwa dia apakah seorang wali Allah yang benar-benar memperjuangkan kemaslahatan bangsa Indonesia ini? Karena ciri-ciri wali Allah yang sudah diprediksi akan muncul di Indonesia itu adalah kehidupan dia sendiri biasa-biasa, ya sederhana, tetapi senantiasa berani untuk menegur, mengingatkan para pemimpin-pemimpin Indonesia yang zalim dengan kata-kata yang arif dan bijaksana. Kata-katanya penuh dengan mutiara hikmah. Bahkan banyak sekali orang awam yang tidak mampu untuk memahaminya, sehingga orang-orang awam itu justru menentang mati-matian wali Allah yang menentang para pejabat. Nah ini, jadi karena kata-katanya ini penuh dengan mutiara hikmah yang tidak mudah dipahami oleh siapapun, tidak mudah dipahami oleh orang-orang awam, sehingga wali Allah yang menentang para pejabat, para penguasa di Indonesia yang seharusnya mereka-mereka ini mau dan siap menjadi wali-wali Allah, tetapi enggak mau. Mereka-mereka ini yang sudah terlanjur menjadi pejabat, menjadi penguasa di negeri ini, tapi enggak siap dan tidak mau menjadi wali-wali Allah, sehingga wali-wali Allah yang hak, yang beneran ini dimunculkan oleh Allah untuk memberikan teguran, nasihat, bahkan menentang. Karena yang dikasih teguran, dikasih nasihat tetap ngeyel, tidak mau, maka wali-wali Allah inilah terpaksa menentangnya. Tetapi yaitu tadi, justru wali-wali Allah ini ditentang oleh mayoritas rakyat Indonesia. Itulah jawaban kami. Semoga manfaat dan barakah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.